Oke, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar tentang pemrograman C++ dasar ya, dengan menggunakan soal-soal latihan dari TLX ini ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke, untuk perkenalan ini cuma menampilkan pesan hello world itu aja ya. Kita langsung masuk ke masukan dan keluaran ya. Oke, di sana ada materinya, bisa di-download, terus dibaca ya. Kita langsung ke soal ya, ke problem. Oke, ada di sana yang pertama A tambah B ya. Kita coba ya. Oke, seperti kalau kalian lihat di YouTube atau di yang mana-mana ya, di lain-lain ya, di buku ya. Kalau C++ itu template-nya atau kerangkanya seperti ini ya. Ini ada komentar ya, terus header usestream untuk in sama out ya. Jangan lupa using namespace std ini untuk apa ya, memfungsikan in sama out ya. Karena kalau tanpa ini tergantung compilernya, biasanya nggak bisa ya. Sama integer main ini untuk apa ya, fungsi utama yang dijalankan program ya. Jadi kalau program berjalan ini yang dijalankan ya di dalam int main ini. Kemudian untuk baris kelima ini adalah fungsinya untuk mempercepat input ya, mempercepat in ya. Gitu aja. Oke, contohnya seperti ini sederhana ya sebenarnya. Bilangan bulat A sama B, ada penunjuknya juga ya. Oke, diberikan bilangan bulat A sama B. Ini soalnya DLX 3B ya. Jadi di sini saya save DLX 3B. Untuk inputnya A sama B gitu aja ya. Yang mau dikeluarkan A plus B. Kita tinggal buat integer A sama B ya. Terus terima input. Paste. Ini ya, integer terima input terus keluarkan ya. Oke, mungkin yang harus diperhatikan kalau in tandanya ke kanan ya. Kalau out tandanya ke kiri ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Ini aja sudah selesai sebenarnya ya. Kita coba compile aja dulu ya. Kalian bisa pakai apa compiler online ya atau mana saja boleh ya. Yang penting bisa dikompil C++-nya ya. Kita coba jalankan. Kalau inputnya 3 sama 100, keluarnya harus ya oke, sudah 103 keluarnya ya. Kayaknya ini sudah benar ya. Kita coba submit kalau gitu. Ya, saya sudah submit sih ya. Ini jangan lupa saya sarankan ke 17 saja ya. C++ 17 ya. Tapi terserah, yang penting C++ ya. Ya, ini tadi 3b.c++. Kita submit ya. Oke, ini kita tunggu proses submitnya ya. Kalau AC berarti sudah benar ya. Singkatan dari accepted ya, atau diterima ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ini sudah accepted ya, untuk yang tanpa mudah ya sebenarnya ya. Nggak ada pertanyaan kan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke C ya. Di sini ada yang C ini burung beo ya. Nah, ini saya save sebagai 3C ya. 3C. Oke, burung beo ini seperti ini ya. Jadi kita butuh, karena ini bentuknya kalimat ya, makanya kita butuh string ya. Input berupa kalimat ya. Input, oh, berupa kalimat. Maka gunakan tipe data string ya. Tipe data tuh yang int tuh, tapi int-nya diganti string ini ya untuk itunya ya. Gunakan tipe data string. Oke. Kemudian ada lagi ya. Karena itu satu baris ya, ada spasi. Input dengan spasi ya. Gunakan getLine. Oke, seperti itu. Boleh. Ya, sebenarnya saya harap on voice saja ya, biar nggak balik-balik buka itu ya saya ya, bolak-balik buka chat ya. Oke, gini aja kita hapus yang tadi. Ini kan yang tadi kita hapus.
kita ganti sebagai inputannya ya. Di sana terserah sebenarnya ya. String K gitu aja ya. Terus kita terima inputannya ya. Cara pakai getLine gini seperti ini ya. GetLine, Cin, sama itunya ya, K. Seperti itu ya. Ini maksudnya ambil terima input sampai akhir baris ya ini ya. Terima input. Yes. Sampai akhir baris ya. Akhir baris. Ada. Baris ya. Cin ini sebagai metode input ya. Metode inputnya. Dan ini input diisikan ke variabel ya. Variabel untuk input. Untuk terima input ya. Menyimpan input. Oke, seperti itu saja ya. Jadinya seperti itu ya. Oke, mungkin bisa di screenshot dulu ya. Kemudian saya hapus ya. Nah, selanjutnya kita tinggal cout saja ya. Cout variabelnya, kemudian diikuti dengan karakter pindah baris ya, atau enter ya. Ini saya clear dulu. Oke, jadinya cuma seperti ini ya. Nah, kita coba sekarang compile dulu. Oh ya, kalau sudah exit code 0 ini berarti kompilasinya sudah berhasil ya. Saya panggil misalnya gini ya. Terus kita input ini. Saya kopas saja inputnya. Terus di sini outputnya sudah sama ya. Berarti kemungkinan sudah benar ini ya. Sekarang kita coba. 3C. Oke, mungkin itu ya. Perlu kita refresh. Ya, sudah accepted lagi ya. Sudah accepted lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke yang soal ke D. Itu mau tanya, kalau nggak pakai iOS SJNC itu nggak apa-apa kan? Mana? Oh, ini. Baris Ya, 5. yang Nggak baris masalah 5. ya. Ya, itu fungsinya buat apa? Untuk mempercepat key-in. Ini untuk mempercepat key-in. Oke, nanti itu ada urutannya ya. Kalau apa? Ada get char ya. Get mungkin saya tulis di sini ya. Yang pertama ada get char unlock. Locket atau biasanya get char no lock. Itu ya. Itu nanti lebih dari ya, lebih cepat ini ya. Paling cepat ya, paling cepat. Urutan tercepat ya. Saya tulis urutan kecepatan membaca ya. Urutan kecepatan membaca input. Nah, yang pertama ada ini, ada get char unlock ini ya. Sama atau get char no lock ya, tergantung compilernya. Kalau unlock nggak bisa berarti no lock ya. Yang kedua ada get char saja. Yang ketiga ada scanf. Yang keempat, yang terakhir baru cin. Nah, untuk mengimbangi scanf ini orang-orang biasanya pakai ini ya. Tapi nggak lumayan signifikan ya untuk data yang besar ya. Nanti kan kalau apa soal-soal
tingkat nasional, tingkat internasional kan input datanya kan besar ya. Jadinya untuk waktu inputnya itu menguras waktu ya. Bisa jadi karena input saja waktunya bisa time limit error ya. Makanya dikasih iOS ini. Paham? Ya, siap paham. Oke. Kalau mau paling cepat ya harus ini. Tapi sulit ini nanti ya. Kamu bisa cari sendiri. Tutorialnya ada banyak di internet ya. Kita yang C-in aja kalau gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal D ya. Ini saya save dulu sebagai 3D. 3D. Oke, kalau kita lihat 3D ini ya PP untuk teman ya. Jadinya inputnya A sama B ya. Terus masing-masing berapa kan gitu ya. Berarti kan ini bagi itu ya kalau kalian baca sendiri ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja. Seperti tadi kita terima N sama M ya. Terus input N M. Terus keluarkan ya. C out masing-masing spasi ya, atas spasi. Terus dibagi ya. N bagi M. Terus enter bersisa. Terus sisanya ya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, biar kelihatan. Seperti itu ya. Ya, cuma gini aja sebenarnya ya. Kemudian kita coba compile dulu dan masukkan contoh inputnya ini ya. Apakah sudah sesuai dengan ini ya. Oke, kita compile dulu. Ya, kita coba panggil programnya. Kebetulan semua program yang saya compile ini menggunakan nama A ya, jadi manggilnya cuma A gitu aja, biar mudah. Yang pertama ada 15 sama 3. Oke, sudah masing-masing 5 dan bersisa 0 ya. Selanjutnya kita coba yang 20 sama 3. Oke, kayaknya sudah benar. Sekarang kita submit 3D. Oke. Ya, sudah accepted. Mungkin ada pertanyaan? Cukup sederhana ya. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada 3E, luas segitiga ya. Nah, ini format keluarannya harus 2 angka di belakang koma ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Daripada kita sulit-sulit, mending kita gunakan petunjuk ini ya. Oke, caranya mudah. Yang terima input cuma A sama T ya, luas segitiga, alas sama tinggi ya. Jadi saya simpan dulu sebagai 3E ya. Oke, di sini kita ikuti ya A sama B gitu aja. Terus di sini ada C-in, oh kok A? A sama T ya harusnya ya. Alas sama tinggi. Oke, C-out-nya kita cuma butuh satu saja ya. No, karena yang diminta bentuknya seperti ini ya, makanya kita butuh float ya sebenarnya ya. Atau tipe data. Karena saya tulis dulu. Output yang diminta berbentuk pecahan. Kita gunakan tipe data double ya. Oke, jadinya INT-nya ganti double ya. Kita langsung ganti ke double.
double gitu ya. Nah, terus untuk ini kita gunakan petunjuknya ya, karena untuk pakai cout nanti lebih panjang ya. Perlu apa? Set precision sama fix ya. Nah, printf lebih mudah ya, gini aja. Oke, kita gunakan itu. Printf ya, yang perlu di print kita gunakan kode itu. Fungsinya apa? Untuk memunculkan dua angka ya di belakang koma dari suatu nilai atau variabel setelah koma ini ya. Setelah komanya ada A kali T bagi 2. Oke, ini kan luas segitiga ya. Oke, kita coba compile dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya compile. Nggak ada ya? Oke, saya Nggak compile ada. dulu. Oke, sudah selesai kompilasinya. Kita coba yang pertama. Yang pertama di sana ada 5 sama 7 ya. 5 sama 7. Oke, outputnya sudah benar kayaknya ya. Yang kedua, kita coba 5 sama 6. Oke, sudah benar kayaknya ya. Sekarang kita coba submit. Tadi 3E ini ya. Benar ya, 3E ya. Oke, benar 3E. Ini masih mudah gitu aja ya. Daripada kebingungan nanti untuk checkout-nya mau gimana. Kadang kan set precision sama fixed-nya itu sulit juga ya ngapalinnya ya. Kalau pakai checkout ya. Jadi kita akali pakai printf aja, nggak masalah. Oke, kita lanjut ke terakhir ini ya kayaknya. Oh, belum ya. Oh ya, sudah ya. Yang F, transpose ya. Mudah ya ini ya. Seperti tadi, 3F. Oke, saya hapus dulu. Yang di input itu cuma itu ya, ada A, B, C, D, terus dimunculkan seperti ini ya. Kita tinggal ganti pemunculan sama itu aja ya, inputnya ya. INT A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, sudah sampai I. Terus input A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, terus kita lakukan output ya. Untuk outputnya, kita pakai cout aja. Yang pertama ada A, terus ada spasi, ada B, ada spasi lagi, kok B, G ya. Outputnya ini ya, outputnya. Ini format output ya. Oke, kita gunakan format seperti itu setelah A, D, terus G ya. G, kemudian ada enter. Atau ganti baris ya. Kalau gitu kita tinggal kopas saja ini ya, sampai ada 3 ya. Gini aja, terus kita ganti variabelnya. Jadi di sini B, E, H, C, F, I. Oke, sepertinya demikian ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau kita coba dilihat dulu, ya seperti itu ya. Kita coba compile. Oke, untuk inputnya 1, 2, 3. Kita input ya. Nah, untuk input ini kalian bisa niru format seperti yang di soal ya. Bisa juga seperti ini. Ya, terserah ya sebenarnya ya kalau di C++ ya. Oke, outputnya sudah 147. Ini outputnya ya, 147. Oh, kayaknya sudah sama ya, tinggal submit. Kita coba submit kalau gitu. 3F. Oke, sudah accepted juga yang F.
Nah, untuk yang bab 3 masalah input sama output dasar sudah selesai ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mudah ya. Kalau gitu kita langsung ke yang percabangan ya atau if ya. Kita ke percabangan yaitu yang bab 5 ya. Karena di bab 4 nggak cuma teori saja ya. Nah, kan tinggal baca saja kan teorinya ya. Bab 5 ada nanti harus bisa untuk if ya. Oke, yang pertama ada ini 5B ya. Saya save dulu sebagai 5B. Oke, kira-kira ada penunjuknya juga ya. Di sini ditunjukkan bagaimana cara if itu ya. Bukan caranya, tapi formatnya ya atau sintaksnya ya. Jadi kalian walaupun nggak baca bukunya, kalian sudah tahu formatnya ya, format untuk if di C++ ya. Oke, gitu aja. Terus masukannya bilangan bulat nilai n ya. Kita tinggal ganti ini aja semua ya. Mungkin layout-nya saya biarkan ya untuk keluaran nanti ya. Oke, di sini n, terus terima masukan n ya. Itu aja ya. Terus yang dilihat dari soal apa? Jika n adalah bilangan bulat positif, cetak kembali ya. Berarti kita harus cek kalau n-nya positif apa enggak. Kita tinggal pakai if n positif. Positif kan lebih dari 0 artinya. Kalau positif, cout nilai n. Itu aja selesai ya. Terima n ya. Kita cek apakah n-nya positif, if n itu ya. Terus cout nilai n atau keluarkan nilai n. Kita coba compile. Oke, kompilasi sudah selesai. Kita coba masukkan seperti contoh. Yang pertama ada 4. Oke, keluarnya sudah 4. Yang kedua ada negatif 100. Ini nggak boleh ada keluaran. Terus yang bilangan 0 ya, tidak positif juga tidak negatif. Kita coba 0. Oke, juga nggak ada keluaran. Jadi sepertinya sudah benar ya. Kita coba submit. Oke, 5B. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ini sudah accepted ya 5B seperti ini saja. Tidak ada. Cukup mudah ya. Yap. Oke, kita lanjutkan ke yang C ya. Saya save dulu sebagai C. Yang C ini gini aja ya. Yang dicari sekarang ini ya, genap positif ya. Berarti kan ini sudah positif yang B tadi ya. Kita tinggal nambahi untuk yang genap. Kalau genap apa artinya? Kalau dibagi 2, nggak bersisa ya. Berarti kita tinggal butuh dan ya. Logika dan. Kalau N-nya dibagi 2 nggak punya sisa. Berarti kita harus cout itu ya. Ya, seperti itu. Gini aja. Kita coba compile. Oke. Di sini kalau 11 nggak ada keluaran ya. Kalau 12 kita coba sekarang. Oke, 12 keluar 12. Kalau 11 ya nggak ada keluaran ya. Kemungkinan sudah benar ya. Kita coba submit. Di sini juga ada petunjuk untuk if-nya yang digunakan ya. Tapi di sana if-nya bersarang ya. Boleh juga if-nya pakai dan seperti ini ya. Biar if-nya nggak bersarang. Oke, nggak masalah. Ini 5C ya. Oke. Ya, sebentar saya minum dulu. Ya, sudah accepted. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah? Yap, udah. Oke, kita lanjut sekarang. Yang delta ya. Oh. Nah, ini kalau positif, cetak positif. Kalau 0, cetak 0. Kalau negatif, cetak negatif ya. Jadi kita butuh if ya. Nah, tujuannya soal itu di petunjuk ini ya. Kita then sama else ya. Nggak ada then sebenarnya ya. Ya kalau Pascal ya. Kalau C++ itu nggak ada then ini.
kita butuh else ya. Ada beberapa cara untuk ini ya, tapi untuk biar kita sesuai dengan permintaan soal, kita pakai else if ya. 5D. Oke, kalau positif kita cetak positif ya. Oke, cetak positif ya. Kalau 0 kita cetak 0. Negatif aja dulu ya, biar nulisnya lebih sedikit ya. Oke, ini kalau negatif kita cetak negatif. Terus selanjutnya, kan pasti 0 kalau tidak positif, tidak negatif. Makanya nggak usah pakai if lagi ya. Kita langsung cetak aja. Oke. Ya, benar 5B. Kita coba compile sekarang. Oke, sekarang kita coba. Di sana yang pertama ada input 2. Oke, keluarnya sudah positif. Kalau inputnya 0, sudah 0. Kalau inputnya negatif 2, sudah negatif ya. Nah, sepertinya sudah benar. Kita coba submit sekarang. 5D. Oke, sudah accepted. Mungkin ada pertanyaan? Itu yang outputnya 0 itu nggak dikasih if n sama dengan 0. Boleh. Boleh juga, boleh nggak dikasih. Karena kan nggak ada kemungkinan lain ya. Kalau nggak positif, kalau nggak negatif kan sudah pasti 0. Makanya bisa nggak dikasih ya. Bisa juga dikasih gini. Kalau mau ya boleh ya. Boleh juga else-nya dihapus semua. Ini nanti sama saja karena saling lepas himpunannya. Boleh juga gini. Tapi kalau di soal kan harus ada else-nya ya. Jadi sekalian ada else if ya. Oke, paham? Siap, paham. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya juga butuh else if ya. Kayaknya sih, seingat saya sih gitu ya. Untuk yang E. Saya save dulu sebagai 5E. Oke, sudah saya save sebagai 5E. Di sana ada. Oke, di sini kalau satu angka satuan ya. Itu aja ya. Kalau 5 angka 10 ribuan. Ini cuma sampai 5 angka ya. Cuma sampai 10 ribuan ya. Itu aja. Nah, caranya gimana? Kalau satu angka kan pasti kurang dari 10. Gitu aja. Kita buat gini. Ini kurang dari 100. Ini yang pertama satuan. Terus ini puluhan. Kalau kurang dari 100 kan puluhan ya kan? Oke, puluhan di sini untuk ratusan nanti ya. Ribuan, terus ini puluh ribuan. Oke. 10 ribuan. Ya. Ini ribuan. Yang ini ratusan. Kurang N-nya ya. Oke. Seperti di soal ya, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan ya. Oke, tapi batasnya kita rubah ya. Kalau ratusan kan kurang dari 1000 ya. Kalau ribuan kurang dari 10.000. Nah, kalau nggak masuk ke kategori di atas, langsung 10 ribuan ya. Itu aja. Nah, kita coba. Oke, yang pertama kita coba untuk bilangan satuan 5 gitu misalnya. Oke, sudah satuan. Sekarang kita coba kalau puluhan. Oke, kita coba ratusan. Sekarang kita coba 4 angka. Kalau 5 angka. Oke, sepertinya sudah benar ya. Kita coba submit. Ini 5E. Di sana dikasih petunjuk ya. Oh ya, oke. Petunjuknya simpel saja sebenarnya ya. 5E. Oke, kita coba submit.
Ya, sudah accepted. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Udah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya ini agak itu ya, agak ambigu ya, karena floor sama shell ya, tapi disyaratkan menggunakan if ya. Jadinya nggak boleh menggunakan fungsi, kan ada fungsi built-in ya, floor sama shell ya. Jadi bilangannya ini real ya, atau nanti double ya ini ya. Tipe data double. Double seperti tadi ya, karena bilangannya pecahan ya. Berarti kita ganti dulu. Saya save sebagai 5F. Oke, kita ganti sekarang N-nya sebagai double ya. Oke, terus ada petunjuknya ya. Gunakan fungsi ini ya. Gunakan fungsi trans ini ya. Nah ini nanti fungsinya itu kita nggak tahu ya. Bisa jadi di luar IOStream ini ya. Kita coba aja dulu ya. Kalau misalkan bulat apa artinya? Kalau trans itu sama dengan nilainya ya. Nah kita coba aja gini dulu ya. Kita coba langsung cout trans ya. Else if-nya sayang ya sebenarnya ya nanti ya. Oh, gini aja. Oke, ini kayaknya sudah nggak perlu. Ya, kita coba cout trans ya. Kita mau cari atau deteksi di mana fungsi trans itu ya. N. Oke, ini belum selesai soalnya ya. Kita mau coba cari fungsi trans saja di mana. Kita coba input, oke. Berarti nggak ada ya fungsi ini ya. Nggak ada fungsi ini kalau di IOStream ya. Nah, kalau ada fungsi tentang matematika gini biasanya pakai CMAT ya. Oke, kita tambah include. Sekarang kita coba. Oke, sudah benar ya. Berarti memang benar ada di CMAT ya. Kita coba input ya, apakah memang benar demikian di sana. Misalnya negatif 21,4 gitu misalnya. Oke, keluarnya sudah negatif 21 ya. Kita coba lagi kalau yang positif 3,14. Oke, keluarnya sudah 3 ya. Benar-benar dipotong setelah koma ya. Oke, sekarang kita akan ngecek kalau bilangan itu bulat ya. Kalau bulat kan floor sama shell-nya kan sama ya. Cek apakah bulat. Cek N bulat. Oke, cara ngeceknya tetap pakai trans ya kita ya. Oke, kalau nilainya trans dipotong setelah koma sama N-nya bernilai sama, berarti ini bulat ya. Berarti yang kita itu cuma butuh N saja. N spasi N ya. Karena floor sama shell-nya kalau bulat kan nilainya sama. Oke. Oke, gitu aja ya. Selanjutnya kita butuh ngecek kalau N-nya itu misalnya positif ya. Kalau N-nya positif, nanti berbeda ya. Kalau N-nya positif, transnya itu atau floor-nya itu setara dengan trans ya. Ya, out. Ini trans N ya. Spasi. Terus perhatikan kalau itu ya. Kalau bulat berarti floor sama dengan shell ya. Sama dengan N ya. Sekarang kalau misalnya N tidak bulat ya. Tidak bulat tapi positif ya.
N positif dan tidak bulat. N positif dan tidak bulat berarti apa? Berarti kalau floor itu sama dengan trans ya. Dan tailnya floor ditambah 1 ya. Oke, atau trans tambah 1 ya. Biar cepet ya. Oke, gitu aja kalau sailnya ya. Oke, sekarang ini yang negatif ya. Berarti kita sudah nggak perlu if lagi. Langsung else saja kan kalau nggak ada kemungkinan lainnya. Enggak ya, nggak ada. Oke, nggak ada kemungkinan lain. Langsung else saja, ini sudah pasti negatif ya. Nah, kalau negatif, seperti ini ya. Kalau negatif, kita tinggal... Nah, kita lihat ini trans ya contohnya ya. Kalau negatif ya negatif 3,2 gitu ya. Keluarnya kan 3. Padahal kalau floor kan negatif 4 harusnya ya. Makanya apa? Kalau negatif floornya itu trans kurangi 1. Dan selnya itu trans saja. Makanya kita ganti di sini. Kurangi 1. Ada spasi. Sama selnya ya. Oke. Ya, seperti itu. Ini kita sudah nggak perlu ya untuk mengecek saja tadi ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita coba compile dulu. Oke, contoh yang digunakan ini 256 ya itu ya. Kita coba menggunakan contoh negatif 256,652. Oke, keluarnya sudah benar ya. Kalau misalkan kita ganti positif ya. Yang kita tahu aja yang mudah 3, 1, 4. Oke, sudah benar. Kalau misalkan kita buat bulat. Kalau misalkan kita buat bilangan bulat ya, yang misalnya 5 gitu. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita coba submit ya. Ini benar F ya. Oke, sudah benar F. 5F. Oke, sudah accepted. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah ya. Tinggal ngikuti petunjuk saja sebenarnya ya. Kita lanjut ke yang terakhir kayaknya ini ya. Ada G nggak ya? Iya, ada jarak Manhattan. Oke, jarak Manhattan dirumuskan sebagai gini ya. Ada mutlak-mutlak gini ya. Nah, tujuannya kita harus buat mutlak ya. Contohnya inputnya formatnya ini X1, Y1, X2, Y2. Oke. Saya simpan sebagai G aja dulu. 5G. Oke. Ini kita hapus. Ini kembali lagi ke integer ya, int ya. Int di sana ada X1, Y1, X2, Y2. Oke. G-nya juga kita ubah ya. Ya, seperti itu saja. Kemudian kita tampilkan jarak Manhattan-nya ya. Ini kita butuh bagi menjadi 2 kasus ya. Bukan 2 ya, 4 kasus ya. Ingat kembali kalau nilai mutlak ya di sekolah ya. Kalau nilai mutlak di sekolah kan gini ya. Sebentar. Ini saya ginikan aja dulu ya. Kalau nilai mutlak di sekolah kan misalnya ada misalnya ada A sama B gitu deh. A min B ya. Nanti hasilnya akan jadi ada 2 kemungkinan. A min B juga kalau A-nya lebih dari atau sama dengan B. Di sini ada B min A kalau A-nya kurang dari B. Oke, gitu aja ya.
Ini syaratnya. Seperti di sekolah ya. Jadi kita gunakan if untuk itu ya. Karena ada dua bentuk mutlak ya. Karena mutlaknya ada dua, makanya kita butuh ngecek 2 kali 2 ya, yaitu 4 kali ya. Ngecek 4 kali. Oke, pengecekannya ya pakai if ya. Yang pertama kita pakai dan ya, kalau keduanya positif gitu misalnya ya. If yang pertama X1 lebih dari sama dengan X2 dan Y1 lebih dari sama dengan Y2. Oke, kita butuh Cout. Nah, kalau X1 lebih dari berarti kan tinggal langsung aja ya X1 min X2 plus nilai mutlaknya langsung hilang ya tanpa membolak-balik ya. Oke, itu aja. Selanjutnya kalau gini X1 lebih dari sama dengan X2 dan yang satunya dibalik ya. Oke, Cout-nya kita kopas saja, nanti tandanya yang kita rubah ya. Oke, karena yang ini sudah deal, yang ini kita rubah ya. Yang besar kita taruh di depan. Oke, Y2, Y1. Itu aja. Selanjutnya juga sama. Iya, tapi kita rubah lagi. Yang ini kurang dari, yang ini juga else. Mungkin langsung if-nya nggak usah ya, karena sudah kemungkinan terakhir ini. Oke, yang ini lebih dari sama dengan. Oke, ini kita rubah 2, 1. Yang ini kita kembalikan ya, karena yang lebih besar ditulis di depan. Oke. Selanjutnya ini juga kita rubah semua ya. 2, 1, 2, 1. Oke, sudah benar ya. Ya, baik, kita coba sekarang. Kita coba, sudah saya simpan sebagai G ya. Oke, kita coba compile. Ya, di sana ada contoh negatif 1, negatif 1, 1, 1, 4 ya. Oke, kayaknya ini sudah benar ya. Kita coba submit saja. Nanti kalau ada kesalahan kita perbaiki lagi ya. Siapa tahu tadi ngetiknya kurang teliti ya tandanya ya. 5G daripada bertanya-tanya, kita langsung submit. Nah, tapi kalau lomba jangan langsung submit ya. Kalian pastikan benar-benaran ya karena ini masih belajar. Jadi nggak masalah submit untuk ngecek kesalahan kita. Oke, ternyata sudah benar ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Oke, untuk yang percabangan sudah ya. Untuk if else ini sudah sampai G terakhir ya. Selanjutnya ada perulangan ya. Nah, mungkin kita habiskan perulangan terus kita akhiri kayaknya ya. Soalnya ini yang utama ya atau yang penting ya. Untuk array kan dari perulangan saja ya. Oke, di sini 6 ya. Yang kita awal dari pertama 6B. Di sana ada petunjuk untuk bagaimana melakukan perulangan itu ya. For-nya bagaimana kalau pakai for. Di petunjuknya ya. Oke, saya simpan dulu sebagai 6B. Kalau perulangan yang umum itu for sama while ya. Di sini ya, karena kita masih belum mengenal array, maka diusahakan tidak pakai array ya. Jadi 5 terus ditambah semuanya ini ya. Oke, yang dicontoh ini perkalian ya. Kalau ini penjumlahan ya nanti ya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita sisakan checkout mungkin.
Oke. Yang pertama kita butuh N ya. Nanti kita butuh total ya. Jangan lupa kasih nilai 0 ya totalnya ya. Boleh juga nggak pakai nilai 0 ya. Tapi lebih baik pakai dikasih nilai 0 ya. Kalau total, kalau nanti hasil kali nilainya 1 ya untuk identitas. Ini N, kemudian kita gunakan for ya. For-nya seperti di petunjuk ya. For Oke, kita butuh itu ya, terima input ya sekarang ya. Karena for-nya lebih dari apa? Satu baris ya nanti ya, lebih dari 1 titik koma ini kita butuh kurung kurawal ya. Kalau cuma satu baris bisa nggak pakai kurung kurawal ya. INT di sana BI gitu ya. Terus terima BI. Kemudian totalnya ditambah dengan BI. Total ditambah BI. Oke. Nah, gitu aja ya. Nanti yang perlu kita check out adalah totalnya. Oke. Gini aja ya. Untuk teori tentang for mungkin bisa kalian baca ya. Atau apa lihat di tutorial-tutorial lain ya. Soalnya kan sudah banyak sekali ya kalau di internet ya. Yang penting ini awalnya ya. Ini awalnya. Ini batas batas atasnya ya. Batas bawah untuk I. Batas atas untuk I. Terus ini I-nya bertambah gitu aja ya. Kalau misalkan kita tulis ya, berarti kita tulis dalam bentuk itu misalnya ya. I nanti kurang dari N ya. I-nya mulai dari 0 sampai kurang dari N. Berarti I-nya boleh 0, 1, 2, 3 ya. Dan seterusnya sampai kurang dari N, yaitu N min 1 ya yang terakhir. Itu aja ya. Oke, baik kita coba sekarang inputnya di sini 5, 1 sampai 5 ya. Oke, kita coba compile. Oke, kita panggil inputnya. Yang pertama ada 5 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah, munculnya sudah 15 ya. Kemungkinan sudah benar. Sekarang kita coba submit. Ini tadi 6B. Oke, kita tunggu bentar. Ya, 6B sudah benar ya. Sudah accepted yang B. Mungkin ada pertanyaan? Itu tadi total sama dengan 0 itu maksudnya gimana? Oke, nanti untuk menghindari totalnya itu nilainya nggak akurat ya. Kalau apa? Kalau misalkan ada itu ya. Kalau tergantung versi compilernya ya. Nanti kalau compiler versi lama, nah mungkin saya ketik aja ya daripada nulis gitu ya lama ya. Compiler versi lama variabel tanpa nilai awal diberi nilai random. Oke, jadi untuk menghindari nilai random nanti misalnya kalau nggak dikasih 0 ya, kan hasilnya 15 ya, ternyata misalnya randomnya N-nya kok N totalnya ya. Di sini misal total random ya, total random diberi nilai negatif 28 gini ya. Nah, nanti outputnya bukan lagi 15 ya, tapi yaitu tapi outputnya negatif berapa itu 2896765 64 65 tambah 15 nanti outputnya.
Oke, paham? Tergantung compilernya ya. Kalau compiler baru biasanya sudah di set jadi 0 ya. Nah, untuk amannya kasih aja 0 ya. Kan tinggal ngasih sedikit ya. Untuk aman saja ya, main aman. Oke? Oke, siap, paham, paham. Oke, kita lanjutkan ke yang C ya kayaknya ya. Yang C, oke, sudah while ya ini ya. Oke, di sana ada petunjuk untuk input seperti itu ya. Di sana ada end of file sama scanf ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada batasan inputnya ya. Karena ini kata, makanya seperti tadi string ya. Oke, saya simpan dulu sebagai 6C. Ya, karena inputnya berupa kata, kita langsung string. String S gitulah. Sekarang kita gunakan while ya. Caranya menggunakan while, CI-nya kita nggak butuh, totalnya nggak butuh ya, kita hapus saja. Nanti CI-nya masuk ke dalam while ya. While, oke. Kalau pakai CIN, while CIN tetap menerima inputan, while CIN S, gitu aja. Nanti dalam ini kita tampilkan S. Hati-hati ya, kalau dalam while itu selalu gunakan kurung kurawal ya. Kok total? Nice. Oke, kita lihat untuk mengakhiri input ya, end of file ya. Kita gunakan apa ya? Ini, Ctrl Z diikuti Enter ya. Oke, kalau di Windows ya. Kalau di Linux, Ctrl D terus Enter. Oke, gitu aja ya. Nah, kita coba sekarang ya. Ayo belajar pemrograman. Oke, sebenarnya yang CMAT ini kita sudah nggak butuh loh ya, nggak masalah. Dari yang trans tadi ya. Oke, kita coba itu ya. Sekarang ayo belajar pemrograman gitu ya. Terus Ctrl Z. Ya, oke. Keluarnya ayo belajar pemrograman ya. Dengan ennovel-nya Ctrl Z ini ya. Kayaknya sudah berhasil ya. Kita coba sekarang submit. 6C. Oke, sudah submit. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, mudah ya. Kita coba lihat problem selanjutnya, while dan penjajah. Mungkin ini yang terakhir ya, while dan penjajah ya. Selanjutnya untuk kesempatan berikutnya ya, baca input sampai oke, mirip seperti tadi ya. Jumlah ya, mirip seperti yang for tadi ya, cuma ini nggak ada batasannya ya, batasannya end of file ya. Jadi kita butuh total seperti tadi, saya simpan dulu sebagai 6D. Oke, ini kembali lagi ke INT ya, karena nggak ada batasannya, kita hanya butuh totalnya saja ya. Total sama dengan 0. Kita terima bilangan lain ya, misalnya X ya, untuk terima input nanti ya. Kan inputnya nggak masuk di total ya. Oke, tapi cout-nya kita taruh ke bawah. Total, karena total dikeluarkan setelah semuanya dihitung ya. Nah, ini kita ganti ke X untuk menerima inputnya, terus totalnya ditambah X. Oke, gitu aja ya. Kita coba sekarang. Compile dulu. Oke, sudah selesai compile-nya. Kita coba jalankan. 1, 2, 3. Oh, 0 ya kalau gini ya. Oke, sekarang kalau menurun.
Oke, benar ya kalau menurun ya. Kalau apa inputnya mendatar itu nggak bisa ya ternyata kalau gini ya. Nggak masalah karena di sini formatnya sudah disesuaikan menurun ya. Baik, kalau gitu kita coba submit 6D. Ya, ya sudah accepted ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Tidak ada. Oke, mudah ya kalau gitu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Saya akhiri. Loh, ada lagi ya. Welcome satu lagi tadi. Oke, privat ya. Wah, sudah berakhir ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mana. Ya, terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama.